Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Agustiani, mahasiswa Universitas Subang dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor pokok mahasiswa D1A 2048. Di sini saya akan meresum buku Pendidikan Pancasila yang ditulis oleh Dr. Ujang Syarda, SSH, MH, MIP. Buku Pendidikan Pancasila ini terdiri dari 10 bab dan 388 halaman. Di dalam buku Pancasila yang pertama, yaitu tersusun kata pengantar, kedua daftar isi, lalu disusul dengan isi dari materi buku ini. Buku ini tersusun atas 10 bab materi. Kemudian isi materi dari buku ini yang pertama, bab 1, yaitu orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Di dalamnya menjelaskan tentang 5 landasan Pancasila. Yang pertama, landasan yuridis, historis, sosiologis, filosofis, dan kultural. Lalu ini juga dibahas tentang rumusan Pancasila yang secara etimologis berasal dari bahasa Sanskerta India, yang panca artinya 5 dan sila artinya batu sendi atau dasar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pancasila artinya 5 dasar. Peraturan tingkah laku yang baik tujuannya agar mengetahui apa itu Pancasila dan bagaimana Pancasila yang baik dapat dipertanggungjawabkan. Bab 2 yaitu memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia dan jelaskan mengenai sejarah Pancasila dari awal kemerdekaan pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Di dalamnya juga dibahas mengenai sejarah lambang negara, baik itu pengertiannya, bentuknya, dan juga penggunaannya, serta dibahas juga mengenai Pancasila dari putusan Mahkamah Konstitusi. Bab 3, memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila memuat prinsip-prinsip dasar bagi negara, berarti bahwa Pancasila sebagai dasar filsafat dan memiliki beberapa sistem filsafat, yaitu pengertian filsafat dan pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat, namun secara keseluruhan memiliki suatu kesatuan yang sistematis, yaitu Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia, susunan kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat organis, susunan Pancasila yang bersifat hierarkis. Bab 4, memahami Pancasila sebagai sistem nilai etika dan norma. Bab ini membahas bagaimana Pancasila berperan menjadi sistem mental bagi bangsa dan negara. Dalam hubungannya dengan pengertian ini, maka Pancasila tergolong nilai kerohanian yang di dalamnya mengandung nilai-nilai lainnya secara lengkap dan harmonis, baik nilai material vital, kebenaran atau kenyataan estetis etis maupun nilai-nilai religius. Bab 5, memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Arti materi muatan sila-sila dalam Pancasila: 1. Muatan sila ketuhanan berasal dari kata Tuhan ialah Allah, pencipta segala yang ada semua makhluk. Jadi ketuhanan yang Maha Esa mengandung pengertian dan keyakinan adanya Tuhan yang Maha Esa, pencipta alam semesta beserta isinya. 2. Muatan sila kemanusiaan yang beradab. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kesadaran sikap dan perbuatan manusia yang didasarkan pada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan kebudayaan Indonesia, baik terhadap diri pribadi, sesama manusia, maupun terhadap alam dan hewan. 3. Muatan sila persatuan Indonesia. Sila persatuan Indonesia adalah bangsa, jadi persatuan Indonesia ialah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. 4. Muatan sila kerakyatan berasal dari kata rakyat, berarti sekelompok manusia yang berdiam dalam suatu wilayah tertentu. Hikmat kebijaksanaan berarti menggunakan pikiran atau rasio yang sehat. Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan dan memutuskan suatu hal. Perwakilan adalah suatu sistem arti tata cara menggunakan turut sertanya rakyat. 5. Muatan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti setiap warga Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, ekonomi, dan kebudayaan.
Bab 6. Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, yaitu memiliki makna mewujudkan tujuan untuk meningkatkan harkat dan martabatnya, senantiasa membutuhkan orang lain dan membutuhkan suatu lembaga bersama untuk melindungi haknya dan memiliki organisasi, yaitu cita-cita, harapan, ide-ide, dan pemikiran-pemikiran. Bab 7. Memahami demokrasi. Istilah demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos, berarti rakyat, dan kratein yang berarti pemerintah, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi. Bab 8. Memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Hak asasi manusia merupakan sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Sebagai penduduk serta warga negara, kita memiliki hak dan kewajiban. Marilah kita salami hak-hak dan kebebasan dasar atau hak-hak asasi manusia apakah yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila itu. Bab 9. Memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam kedudukan ini, Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, termasuk dalam sumber tertib hukum di Indonesia, sehingga Pancasila merupakan sumber nilai norma dan kaidah baik moral maupun hukum di Indonesia, sehingga terciptanya sistem ketatanegaraan Indonesia yang terstruktur dan demokrasi hingga diharapkan agar kehidupan masyarakat terjamin. Bab 10. Refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Negara Indonesia ingin mengadakan suatu perubahan, yaitu menata kembali kehidupan berbangsa dan bernegara demi mewujudkan masyarakat madani yang sejahtera, masyarakat yang bermartabat kemanusiaan, yang menghargai hak-hak asasi manusia, masyarakat yang demokratis, yang bermoral religius, serta masyarakat yang bermoral kemanusiaan dan beradab. Sekian resume buku pendidikan Pancasila ini. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.